Pemirsa, ambulans menjadi kendaraan prioritas kedua setelah pemadam kebakaran yang wajib didahulukan oleh para pengguna jalan. Namun nyatanya ternyata masih ada saja masyarakat yang masih kurang peka. Dan hal inilah yang menggerakkan sejumlah warga di Ciledug, Tangerang, Banten untuk bergabung sebagai relawan pengawal ambulans. Aksi kemanusiaan ini dilakukan oleh sejumlah warga yang bergabung dalam relawan ambulans Ciledug atau lebih dikenal dengan komunitas RAC. Bekerja sama dengan sejumlah instansi penyedia jasa ambulans, para relawan siap sedia untuk mengawal dan memandu laju ambulans agar cepat tiba di tempat tujuan. Berkomitmen mengawal tanpa arogansi, mereka tak meminta balas jasa berupa materi. Sekedar ucapan terima kasih dinilai cukup membayar lelah mereka. Nah, apa sebetulnya yang menggerakkan mereka untuk melakukan aksi ini? Telah terhubung melalui sambungan Skype Ketua Relawan Ambulans Ciledug, Dwi Ada Mainanda, atau lebih akrab disapa Aduy. Ya, Mang Aduy ini, bagaimana Mang Aduy ini awal mulanya bisa tergerak menjalankan aksi kemanusiaan dengan mengawal ambulans? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Naila dan Mbak Widya. Jadi awal mulanya terbentuknya ini sebenarnya dari 5 orang anggota sih. Dari 5 orang yang menjadi satu, kita sering ngobrol, ketemu. Kita punya cerita pribadi masing-masing sih dengan ambulans. Ada yang pernah mengalami di dalam ambulan tersebut. Terus ada beberapa yang sering bertemu ambulans di jalan yang terkena macet, seperti itu. Iya. Jadi berawal dari keprihatinan dan juga pengalaman pribadi begitu ya. Jadi akhirnya oke deh 5 orang ini menjadi pengawal ambulans gitu ya. Ya, Oke, untuk cakupan wilayahnya jadi daerah Ciledug saja atau sekitaran Tangerang juga nih? Untuk cakupan wilayah sebenarnya kita berfokus di area Ciledug, tapi kita tetap kita Ciledug dan sekitarnya sih Tangerang, Tangsel pun kita masuk. Oke, ini kalau kita lihat ya ada penghargaan nih di sebelah Mang Aduy. Penghargaan dan terima kasih kepada tim RAC. Ini penghargaan ini dari mana dan sudah berapa penghargaan sebetulnya yang diterima oleh tim RAC? Kebetulan penghargaan ini baru kita dapat dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang kemarin. Seperti itu. Jadi ini penghargaan pertama begitu ya? Iya, penghargaan. Pasti masih banyak lagi nih. Habis ini pasti banyak lagi. Nah, mungkin habis ini juga banyak relawan yang tergerak untuk membantu tim RAC begitu. Tetapi apa yang pesan yang selalu Anda berikan begitu kepada mereka yang ingin bergabung agar tidak ugal-ugalan untuk mengawal ambulan misalnya? Pesan yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman yang mau bergabung, kita mempunyai niat baik membantu orang, membuka jalan ambulans. Tetap kita harus menghargai pengendara, pengguna jalan lain, seperti itu. Pernah nggak diprotes sama warga sekitar pengguna jalan yang mungkin mereka kan tidak tahu selama ini ambulans kan tidak pernah ada pengawalan, tapi tiba-tiba ada pengawal, terus mereka reaksinya seperti apa? Pernah sih beberapa kali kita bertemu sama orang-orang yang seperti itu ya. Mungkin keberisikan atau seperti bingung nih ada apa, berisik banget sih kayak gitu. Tapi tetap kita sopan sih seperti itu. Tapi seperti menurut Anda ya, selama RAC ini bergerak, masyarakat di Tangerang khususnya sudah tahu tidak sih tentang aturan bahwa pengendara lain itu harus mendahulukan mobil seperti ambulans dan juga pemadam kebakaran? Mereka sudah tahu tidak? Sebenarnya seharusnya mereka paham karena itu prioritas kedua setelah pemadam. Tapi kesadaran mereka sih yang agak kurang. Seperti itu. Dibangunin gitu ya. Itu dia. Tapi akhirnya dari teman-teman RAC sendiri juga sudah bekerja sama dengan berbagai instansi ya? Kita kebetulan bekerja sama dalam arti kita merangkul para driver ambulans, rumah sakit, puskesmas, ataupun ambulans lainnya seperti itu. Jadi kita menyediakan wadah di grup WhatsApp. Jadi ketika mereka ingin keluar seperti merujuk pasien atau apa, mereka selalu memberi info ke kita. Oke. Gitu. Bang Aduy, ini sudah keberapa kali ambulans ini dikawal sejak RAC berdiri? Kalau
Kalau untuk berapa kali mengawal, kita sudah ratusan kali. Sudah ratusan kali. Iya. Oke. Setiap Tapi hari apa nih? pasti kita. Setiap hari pasti ada saja. Tapi Mang Adoy, ada tidak kepikiran ini untuk membuat katakanlah atribut khas RAC supaya masyarakat juga lebih paham tentang niat baik kalian yang untuk mengawal? Karena kan kalau misalnya bukan pakai seragam, mungkin bingung ini kenapa jadi ada pengawalan begitu. Silahkan Mang Adoy. Kalau untuk atribut sendiri kita sudah ada atribut yang membedakan kita seperti itu. Seperti kayak logo di sini sama di belakang. Itu ciri khas kita. Oke. Jadi kalau masyarakat melihat ada kawalan dari teman-teman dari RAC, ya sudah berarti ini harus betul-betul diprioritaskan begitu ya. Iya. Oke, next target apa nih Mang Adoy dan juga teman-teman dari RAC? Kalau untuk target selanjutnya kita pengen tetap terus bisa ngebantu masyarakat yang membutuhkan. Kita ingin dalam arti organisasi kita pengen melebarkan sayap seperti itu, tidak khusus di Ciledug. Oke, tapi ngomong-ngomong ini juga nantinya akan ingin mendapatkan ambulan begitu ya? Kita rencana sih Menyediakan ambulan pengen gratis sih ya? dari anak-anak juga pengen seperti itu untuk memiliki ambulan sendiri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan ambulan seperti itu. Nah ini karena ada judulnya Jumat Berkah, setelah tayangan ini mungkin ada banyak yang akan membantu mewujudkan mimpi kalian untuk memiliki ambulan sendiri. Terima kasih Mang Adoy, salam untuk teman-teman RAC, semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Amin. Ya pemirsa, dan tak semua orang bisa mengemudi lantas bisa mengemudikan ambulans yang membutuhkan teknik khusus yang Ya. biasa disebut pilot. Katanya pilot sebutannya ya. Dan tantangan apa saja yang dihadapi para pengemudi ambulans? Setelah terhubung melalui sambungan telepon Akbar Saifuddin, pilot ambulans PSC 119 dari Dinkes Kota Tangerang. Selamat siang, pilot Saifuddin. Siang Mbak Wedia. Iya, ini sudah tercatatkan di undang-undang bahwa ambulans itu harus diprioritaskan. Tapi masih ada tidak sih tantangan seperti yang Anda rasakan langsung di lapangan sebagai pilot? Tantangannya untuk saat ini sih memang dari masyarakat sendiri, khususnya kita yang ada di Indonesia, kurang paham bahwa ambulan harus diprioritaskan. Mungkin lambat laun nanti juga masyarakat akan paham. Gitu. Jangan lambat-lambat ya, harus cepat. Iya, tantangannya hanya kemacetan saja. Itu juga respon time kita, karena yang kita bawa adalah nyawa manusia. Jadi harus sampai ke tempat vaskes tepat dengan waktunya. Gitu. Oke, nah menurut Anda seberapa bermanfaat nih pengawalan dari rekan-rekan para relawan? Sangat bermanfaat sekali karena dengan adanya anak-anak RAC itu dapat membantu kami selaku pilot ambulan untuk membawa pasien dari vaskes ke vaskes agar tujuan daripada kita menyelamatkan pasien itu selamat sampai tujuan. Karena kondisi kita kan macetnya luar biasa, ya, Media. Betul. Pilot Akbar Saifuddin, ini kita ingin konfirmasi nih, kan tidak mudah ya mengemudikan mobil ambulans. Apalagi tadi Anda berkata di awal, ini adalah terkait nyawa bahkan terkadang di dalamnya. Ada tidak pelatihan untuk pilot untuk akhirnya mengemudikan atau SOP mengemudikan ambulans secara ideal? Itu kita memang setiap supir ambulan ataupun pilot bahasa kerennya untuk saat ini, kita memang ada pelatihannya. Dari mulai mengemudi, terus juga bantuan dasar hidup, yaitu BLS itu dilatih. Karena memang pilot ambulan ataupun driver ambulan tidak sama dengan pilot yang lain. Hanya sekedar bisa menyetir, karena yang kita tolong adalah manusia, bukannya alat. Gitu. Oke. Kayak gitu, Jadi Mbak. Iya, latihan-latihan khususnya biasanya seperti apa nih, Pak Akbar? Satu, bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar, gitu. Itu perlu kita perhatikan. Terus juga Baik di dan benar jalan. itu seperti apa sih maksudnya? Baik yang benar itu tata cara kita mengemudi. Tidak dalam artian ketika kita memang ambulan dengan ugal-ugalan ataupun tidak sopan di jalan. Itu yang maksudnya. Ada juga pengawalan dari ambulans selain tim relawan yang terkesan masih ugal-ugalan. Mungkin himbauan dari Anda seperti apa nih Pak Akbar agar juga masih bisa tertib di jalan begitu? Iya, untuk pilot-pilot lainnya mungkin ya. Itu yang perlu dipahami ketika memang ada yang seperti itu, perlu dipahami oleh masyarakat bahwa mungkin itu sangat darurat, sangat urgent begitu. Jadi perlu dipahami
ketika kita menerobos lampu merah ataupun melawan arah, karena memang sangat darurat gitu. Karena saat ini kan kita belum secara maksimal dikasih prioritas jalan oleh masyarakat pada umumnya, sehingga Itu dirasakan oleh pilot di lapangan begitu ya, padahal Iya. undang-undangnya mencantumkan bahwa ambulans menjadi prioritas kedua setelah Iya, pemadam iya. kebakaran untuk didahulukan di jalanan. Baik, Iya. Pilot Betul, Akbar betul. Saifuddin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline.